Pastinya kita harus ini ya, ada 3 L ya, listen, learn, dan Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama anak muda yang kreatif yang membuat warna tersendiri di dunia kecantikan di Indonesia. Selamat datang Pak Beni. Terima kasih atas waktunya Pak Beni untuk hadir di podcast SAI Indonesia. Pak Beni Yahya merupakan co-founder dari Beauty Hall dan merek kosmetik terkenal Something. Bapak, mungkin tadi saya sempat sampaikan Bapak seorang anak muda yang kreatif yang bisa memberikan warna tersendiri nih di dunia kecantikan di Indonesia. Nah, terus terang memang Something ini cukup memberikan fenomena baru ya Pak ya di dunia kecantikan di Indonesia. Kira-kira apa sih Pak, kenapa Bapak bisa mendirikan merek ini dan asal muasalnya dari mana? ya pada awalnya kan kita memang udah ada e-commerce dulu ya Pak, di 2015 gitu, Beauty Hall, dan kita lihat tuh ternyata antusias dari orang-orang Indonesia ini sangat tinggi sekali gitu untuk di bidang skincare dan makeup ini. Dan cuma pada saat itu antusiasme masyarakat tuh lebih suka tuh memakai produk luar negeri gitu loh. Nah dari situ kita berpikir kenapa sih kita nggak buat satu skincare lokal gitu ya, yang sebenarnya kualitas ekspor gitu loh. Nah itu dari situ ya udah kita coba riset juga gitu untuk formulasinya dan segala macam. Kita juga riset pasar dan akhirnya kita ingin membuat sesuatu skincare dan makeup untuk ini sih orang-orang lokal di Indonesia gitu. Dan sebelumnya juga kita udah sempat buat dua brand juga sih. Cuma memang ya waktu itu masih belum beruntung lah, masih gagal. Dan dari situ cuma kita belajar banyak sih. Kita juga analisa sebenarnya harus gimana gitu untuk nge-launch produk dan sebagainya. Nah dari situ baru kita di 2019 kita buat produk Something gitu sih. Oke. Nah Pak, kalau misalnya mendengar Something itu kan sesuatu gitu ya, bahasa Indonesia sesuatu. Apa Pak, kenapa ada nama merek Something itu, asalnya dari mana Pak? Ya sebenarnya sih simple ya, maksudnya dari namanya sendiri Something, kita tuh mau ada something yang menjadi solusi untuk permasalahan kulit orang Indonesia sih. Tadinya sih kita berpikirnya seperti itu, dan abis itu moto kami juga we will have something for you gitu. Pas waktu itu ya udah akhirnya karena waktu kali itu juga kita nggak bisa patenin Pak namanya, karena kalau Something itu kan huruf yang bisa dibilang umum ya, generik ya. G-nya jadi kita ganti C gitu, biar penyebutannya tetap sama lah, Something gitu sih yang kita pikir. Dan bisa menjadi solusi juga gitu ke depannya bagi customer skincare dan kosmetik di Indonesia. Nah waktu awal muasal mungkin proses dari pengembangan produk sampai jadinya produk tuh gimana Pak? Bapak ikut sertanya sama mungkin sama Ibu ya, Ibu Iren ya. Itu gimana Pak pembagian perannya? Pembagian perannya sih kita di tim Something sendiri ya, pada waktu itu tuh memang udah kayak tim orkestra gitu Pak. Jadi ada yang berpikir dari sisi bisnis, mungkin saya tuh lebih banyak berpikir dari sisi bisnis dan laku nggak dijual gitu. Market research juga kita lakukan gitu, karena kan kalau nggak ada kebutuhan di situ kan juga percuma juga kan kita buat satu produk gitu. Nah mungkin istri saya lebih dari sisi formulasinya sih, formulator dan segala macam ingredients tuh karena memang dia lebih passionate ke sana gitu. Jadi memang dia lebih handle ke formulator, marketing dan segala macamnya. Kalau saya sih lebih handle dari sisi operasional dan bisnisnya sih. Jadi
membaginya udah pas ya. Ada yang lebih di gitu lah. dapur, ada yang Iya. memanage keuangannya ya Pak ya. Ya. Oke. Nah Bapak kalau misalnya ngelihat sekarang tuh semakin banyak kompetitor ya, kompetisi juga semakin tough lagi. Bagaimana kiat-kiat Bapak untuk tetap mempertahankan eksistensi dari brandnya Bapak sendiri? Ya pastinya kita harus ini ya, ada 3 L ya, listen, learn, dan launch gitu. Jadi kita tuh maksudnya kalau listen tuh gimana sih, kita harus mendengarkan juga gitu feedback dari para customer kita, karena kan mereka yang apa ya, yang pengguna produk kita kan gitu. Maksudnya belum tentu, kadang kita membuat produk gitu, menurut kita bagus gitu, tapi kan menurut pasar belum tentu bagus Pak, gitu kan. Nah itu juga yang kita selalu kita dengerin lah masukan dari customer kita. Terus habis itu learn juga, itu kita ya kayak tadi saya bilang lah di awal gitu, kita kan sebelum membuat something ini kan kita juga udah berapa kali gagal kan. Nah itu dari situ kita belajar banyak lah. Maksudnya buat skincare juga nggak asal misalnya trennya bagus gitu ya udah kita buat aja gitu, asal nggak gitu juga gitu. Itu belum tentu berkembang juga, belum tentu jadi apa-apa juga gitu. Nah itu sih. Sama ya kalau launch sih kita lebih ke inovasi kita sih yang kita tonjolkan gitu ya. Jadi kita udah meriset dulu, kita juga udah formulasinya juga, kita udah pilihin ingredients yang terbaik gitu. Nah itu baru kita melakukan launch. Ya. Pak, tadi Bapak bilang sempat gagal ya Pak ya, nggak trauma tuh Pak dengan membuat brand something tuh, bisa trauma nggak sih Pak? Kalau dibilang trauma, ya kalau saya sih enggak sih Pak. Enggak ya? Ya karena memang udah dari dulu saya udah sempet pengalaman sebelumnya mungkin ya. Pengalaman sebelumnya kan saya bukannya di skincare dan makeup gitu. Dulu juga saya pernah buat usaha gitu Pak. Di awal saya bantuin papa saya gitu di usaha plantation. Terus ya kebetulan saya yang kelola, hasilnya lumayan gitu. Cuma ya dari situ kan biasa anak muda agak arogan ya Pak. Agak sombong. Jadi saya coba buka usaha lagi gitu di bidang bubble tea gitu kan. Waktu itu kan lagi booming tuh ya, bubble tea. Nah dari situ ya itu saya ikut-ikutan aja gitu. Wah trennya lagi bagus, saya hitung untungnya juga oke gitu. Ya udah akhirnya saya buat di peak waktu itu dengan sewa yang cukup tinggi lah ya kan, sewa ruko dan segala macamnya. Nah itu kayak kurang perhitungan di sana. Nah di situ ya menjadi tamparan keras lah buat saya gitu. Jadi kayak ya walaupun dulunya misalnya saya yang pegang oke gitu, tapi kan di situ kan saya pernah gagal gitu. Berarti kita nggak boleh nganggep remeh industri yang kita sebenarnya belum tahu gitu loh Pak. Jadi kita lebih banyak belajarin dulu lah, daripada kita kayak ini gue jago nih udah pasti jalan gitu. Nggak kayak gitu sih. Kalau menurut saya sih, kalau pengusaha itu pasti berhasil, ya mendingan nodong pistol aja Pak, itu udah pasti jadi duit kan. Ini namanya usaha, kita udah pasti ada gagalnya juga gitu. Walaupun kita prepare segimanapun ternyata kita miss. Nah di situ menurut saya pembelajarannya sangat penting sih itu bagi seorang entrepreneur sih. Nah Bapak nih masih muda tapi sudah memiliki usaha yang begitu besar Pak. Ada nggak sih Pak kendalanya nih anak muda sekarang dalam memimpin suatu usaha? Mungkin juga timnya Bapak ada yang lebih tua, yang lebih senior, mungkin ada nggak sih Pak kendalanya Pak? Kalau kendala sih pasti ada ya gitu, karena kan ini pernah saya share juga lah Pak waktu kemarin itu yang seminar di universitas itu. Kadang kan kita kan mulai dari nol gitu Pak, dan kita mulai dari nol itu tuh belum tentu ada yang nge-guide kita gitu, mentor. Mungkin kalau Bapak masih enak Pak, anak Bapak misalnya kalau mau buat ya mungkin perusahaan Bapak kan udah besar gitu, mungkin perusahaan Papa saya kan nggak sebesar perusahaan saya sekarang gitu. Jadi kan nggak ada yang meng-guide saya gimana sih caranya buat struktur organisasi, gimana sih caranya buat KPI, gimana sih caranya kita menentukan workflow biar semuanya sinergi gitu di masing-masing divisi gitu. Itu kan nggak semudah itu kalau kita nggak ada mentor gitu. Ya makanya saya pas kemarin ketemu Bapak, wah bersyukur banget itu anak Bapak karena perusahaan Bapak udah cukup oke gitu. Bapak bisa nge-guide dia. Kalau misalnya jadi saya,
papa saya juga waktu omset saya kantornya masih di ruko Pak, itu tuh perusahaan papa saya udah kalah sama saya. Udah dari sisi struktur organisasi dan kerapian dan segala macam. Jadi saya ya gimana? Bangun dari awal. Iya, mau gimana? Siapa yang mentoring saya gitu loh? Siapa yang mentoring saya? Itu menurut saya hal yang sangat sulit gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar, dan otomatis kan kita pasti ada juga kan yang kita rekrut gitu, mungkin yang lebih senior dari saya. Kalau saya sih prinsipnya ya saya tiap hari selalu belajar Pak gitu, walaupun yang bukannya bidang yang saya suka tetap saya pelajari gitu. Contoh misalnya dari finance masuk ya, mungkin dia lebih senior dari saya gitu umurnya atau gimana ya, tapi saya tetap belajar Pak di sana, walaupun saya basicnya bukan finance saya gitu, karena kan ya dia udah kerja puluhan tahun, sedangkan saya jadi pengusaha baru ya, otomatis pasti jagoan dia lah Pak. Orang finance nggak mungkin jagoan saya kan gitu. Terus yang kayak di bidang marketing dan lain-lain ya otomatis mereka profesional lebih jago lah gitu, karena kan dia spesialis gitu di bidang itu dibanding saya. Ya kuncinya sih ya kita tetap harus belajar aja gitu, jangan kayak mentang-mentang saya yang punya atau gimana gitu, ya gue lebih tahu gitu-gitu. Nah itu menurut saya sih itu salah sih ke arah sana. Jadi kita harus benar-benar ya kalau nggak tahu ya kita nanya ya, tapi tetap kita memutuskan sesuatunya harus lebih bijak aja sih. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kembali lagi listen dan learn ya Pak. Iya kayak gitu sih, itu balik lagi ke situ sih. Kalau kitanya nggak terbuka ya susah gitu. Ya. Oke Pak Benny, mungkin usaha pertama waktu itu sempat gagal, terus membantu orang tua, terus sempat buat juga bubble tea. Nah yang terakhir nih ke dunia kecantikan kelihatannya sudah pas nih. Menurut Bapak apakah memang sudah pas atau Bapak ingin juga mengembangkan ke kategori lain Pak? Kalau untuk sekarang sih udah pas, dan kita memang mau fokus di core bisnis kita dulu sih Pak. Takutnya kan kalau kita terlalu bercabang ke sana sini kan jadi nggak fokus. Itu juga nggak kurang gitu oke lah dalam perkembangan bisnisnya. Kalau untuk sekarang sih yang saya bisa lakukan sih kita fokus ke core bisnisnya dulu. Ntar kalau misalnya memang sudah kuat atau gimana ya pasti kita ada strategi dan planning yang kita udah siapin lah, kita bakalan kesini dan kesitu gitu. Itu pasti ada lah, semua orang kan, karena kan mimpinya pengusaha kan pasti jadi gurita di mana-mana ya. Pasti, cuma kan itu memang butuh proses lah, saya tahu ya. Pak, mungkin pertanyaan terakhir, Bapak ada nggak pesan untuk anak-anak muda yang mungkin mulai mau buat usaha, atau mungkin dia juga sudah lulus, dia bingung nih mau kemana nih, mau usaha atau mau bekerja di perusahaan lain? Ada sih, yang pertama sih mungkin kita harus tahu dulu gitu why-nya apa gitu. Dalam memulai suatu bisnis tuh kita harus mesti tahu gitu kenapa sih kita memulai bisnis ini gitu. Nah itu satu dulu deh. Kalau kita nggak tahu itu menurut saya takutnya tuh dia nggak panjang gitu loh Pak. Bisa juga kalau misalnya kayak udahlah males-malesan karena dia nggak ada why-nya. Terus yang kedua juga dia harus passionate, emang kita suka gitu di bidang itu. Kalau saya sih jujur saya sukanya ya mencari duit ini dulu. Cari cuan gitu. Jadi ya apapun saya kerjain gitu loh. Dan itu dulu dari dulu orang tua saya tahu gitu kalau misalnya saya ke Papua pun asal buat cari cuan pasti saya bakal berangkat gitu. Itu segala samudra dan gunung dilalui. Saya nggak peduli mau di tengah hutan juga saya ini sih selalu itu. Terus habis itu yang ketiga sih ya kita harus lama-kelamaan kan pasti usaha itu berkembang kan Pak. Otomatis kita harus bangun tim yang solid sih, yang passionate, yang di bidang itu. Terus juga berintegritas juga gitu sih. Sama visi misinya juga sejalan sama kita. Ntar jangan sampai kita sebagai owner atau direktur kita mau ke arah sini, mereka ke arah sana. Nah itu kita mesti samain visi misi dulu sih. Terus habis itu juga yang terakhir ya mungkin kita harus punya mental yang kuat sih Pak. Yang kayak tadi Bapak bilang, Pak saya trauma enggak sih sampai sekarang. Ya kalau dibilang kayak gitu ya ada aja. Namanya usaha kan kita pasti ada gagalnya gitu. Nggak semua orang tiap kali usaha pasti berhasil gitu. Justru kalau misalnya awal-awal harus langsung berhasil, nah kalau itu sih pesan saya ya, kita harus hati-hati gitu. Ya kan bisa jadi ya itu hanya kebetulan, tapi kita harus benar-benar belajar gitu. Jangan ya kayak tadi saya lah pertama kali berhasil ya kan udah sombong kan, jadi nggak mau belajar, nggak mau dengerin kanan kiri gitu. Itu repot sih Pak kalau kayak gitu ya.
ya balik lagi sih, kesombongan awal dari kehancuran. Ya. Pak Benny, kita sudah bekerja sama nih antara Something dan PT SI Indonesia. Bapak ada nggak 1-2 kata pesan untuk PT SI Indonesia? Ya ada sih, semoga ya kita kerjasamanya bisa langgeng dan kedepannya juga kita bisa saling melengkapi lah gitu. Terutama karena kan bisnis itu bisa dibilang kan harus hubungan dua arah ya Pak, saling melengkapi lah, nggak bisa hubungan satu arah. Nah itu harapannya sih kedepannya ya kita bisa saling melengkapi lah, jadi jalan bisnisnya juga bisa smooth dan kita suksesnya juga bareng-bareng. Itu sih ya, semoga kita bisa terus bekerja sama lancar dan langgeng ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Benny. Saya ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak. Oke. Pak Benny, sekali lagi terima kasih sudah disempatkan waktu untuk hadir di podcast SI Indonesia. Semoga masukan dan inspirasi dari Bapak selalu bisa memberikan wawasan baru buat anak-anak muda di masa yang akan datang. Demikian podcast SI Indonesia bersama co-founder Something dan Beauty Hall Bapak Benny Yahya. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.